Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu PP yang saya hormati Ibu Rupiah, Bapak Basri, selaku guru yang observasi kelas pada satu negara. Ini kita akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi kelas setelah pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas pada tanggal 6 Februari 2024 yang lalu. Pada saat itu kami melaksanakan observasi kelas di kelas 7, tepatnya pada pembelajaran awal yang pertama sampai yang ketiga pada saat itu, di mana Pak Basri ini adalah guru bahasa Indonesia kelas 7. Pada saat itu kami melaksanakan observasi kelas dengan berjalan dengan baik-baik. Kita mulai kegiatan kita ini. Assalamualaikum Pak Basri. Waalaikumsalam. Baik Pak Basri, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi kelas atau kegiatan refleksi dan yang lainnya terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang Bapak sudah lakukan. Ada 3 item yang harus kita bahas hari ini Pak Basri. Kita masuk yang pertama Pak Basri ya. Jadi setelah pembelajaran hari itu Pak Basri, ada beberapa catatan yang saya sempat buat terkait dengan Bapak. Yang pertama terkait dengan literatur yang Bapak gunakan. Jadi saya tulis di sini bahwa masih kurang literatur yang disiapkan oleh Pak Basri, dan anak hanya bisa mengakses literatur yang ada. Karena itu Pak Basri barangkali untuk pembelajaran selanjutnya terkait dengan pelajaran fiksi dan non-fiksi ini, semoga Bapak nanti bisa menyiapkan lebih baik contoh literatur, baik itu secara buku yang ada di perpustakaan maupun bisa melalui di Google pada anak, karena memang anak itu banyak menggunakan HP. Pak Basri ya, jadi pada saat itu Pak Basri, anak-anak saya lihat bisa ditambahkan di Google agar mereka lebih banyak lagi mendapatkan pemahaman tentang buku fiksi dan non-fiksi. Jadi Pak Basri ya, nah, walaupun itu saya menganggap bahwa pembelajaran konsentrasi sudah berjalan dengan baik, karena anak-anak itu sudah diberi kesempatan untuk bisa lebih banyak berpartisipasi. Seperti itu Pak Basri ya. Baik Pak Basri, kita masuk ke percakapan dan catatan yang kita temukan. Pada saat Pak Basri merancang RTP terkait pelajaran ini, apa kira-kira kendalanya yang Bapak dapatkan sehingga muncul hal-hal seperti tadi? Silakan Pak. Sebelum saya jawab pertanyaan dari Pak sesuai dengan kendala-kendala yang saya akan terima kasih dulu kepada Bapak Fadi terkait dengan saran-saran yang diberikan kepada saya tentang kurangnya literasi yang saya gunakan pada saat memberikan materi terkait dengan insya Allah untuk kedepannya saya akan berusaha akan menyiapkan lagi lebih banyak literatur terkait dengan materi fiksi dan fiksi supaya anak-anak bisa lebih tahu, bisa membedakan mana yang tergolong buku fiksi dan mana yang bukan buku non fiksi. Gitu Pak. Kemudian terkait dengan kendala-kendala yang saya hadapi pada saat pembelajaran sedang berlangsung di kelas. Yang pertama, faktor dari peserta didik itu sendiri. Faktor dari anak-anak itu kurangnya literasi selama ini pada anak-anak. Kurangnya membaca buku, kurangnya minat membaca buku-buku fiksi maupun buku non fiksi. Ini kendala yang pertama.
sehingga anak-anak tidak tahu itu mana yang tergolong buku fiksi, mana yang bukan buku non fiksi. Kemudian kendala yang kedua saya hadapi di kelas ini terkait dengan persiapan pengadaan buku fiksi itu sendiri. Kenapa? Karena di sekolah kita ini di kelas, terutama di kelas itu buku-buku fiksi itu kurang sekali, bahkan tidak ada di dalam kelas buku fiksi. Makanya untuk kedepannya nanti saya memberi saran kepada anak-anak untuk mencari sendiri buku fiksi yang tersedia di perpustakaan. Ya, kita sudah yang di Bapak dan Kalian. Kemudian yang kedua, Pak Basri, pada saat pembelajaran saya lihat Bapak tidak sempat atau bagaimana ikut menyiapkan semacam LKPD. Kira-kira apa tujuan Bapak atau apa yang ingin Bapak lakukan sehingga LKPD-nya tersampaikan? Bukan tidak bisa kembali pada saat itu. Ya, cuma saya sengaja memberikan secara langsung, membagikan secara langsung kepada anak-anak buku-buku supaya anak-anak saya terkait dengan buku itu di LK itu muncul beberapa pertanyaan. Terutama pertanyaan pertama itu, buku apakah, jenis buku apakah yang kalian ulas itu? Supaya anak tahu ya dia baca sendiri apakah ini masuk buku fiksi, apakah ini buku non fiksi. Bukan saya tidak memberikan LK, tetapi LK-nya itu tidak disertai gambar, cuma pasti saya sajikan kepada anak-anak. Ya, jadi Pak Basri tugasnya memang ada di buku ya. Ya, ada di buku. Tinggal LKPD-nya itu adalah langsung pertanyaan yang ada di buku. Supaya bisa lebih tahu lagi yang mana ya. Nah, kemudian selanjutnya pada saat pembelajaran pasti apa kira-kira rencana Bapak sehingga tidak sempat diadakan semacam diskusi kelas, hanya langsung hanya langsung menggunakan presentasi kelas. Tadi ada Pak rancangannya sehingga seperti itu. Oh, saat ya. Itu pada saat pembagian buku kepada anak-anak itu saya sudah anggap sebagai diskusi di situ, diskusi kelompok. Cuma LK-nya itu bisa saya cuma dalam bentuk slide pertanyaan itu, kemudian anak-anak menjawab pertanyaan itu terkait dengan buku yang dia ulas itu. Kemudian setelah dia ulas, saya memberikan kesempatan kepada setiap perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil ulasannya itu, hasil diskusinya terkait dengan buku yang saya berikan itu. Jadi saya kira kita sudah tepat Kak, karena sudah ada juga diskusi kelas lagi buku yang Cuma satu catatan Pak, di media PowerPoint itu memang kurang lengkap. Oh ya, kurang lengkap. Karena sih cuma secara garis besarnya saya sajikan pengertian buku fiksi, pengertian buku non fiksi. Cuma saya tidak sajikan gambar, tidak sajikan video, begitu Pak. Jadi cuma garis-garis besar saja. Kedepannya barangkali Pak bisa memperbanyak Bisa lagi. lebih melengkapi lagi supaya anak-anak bisa lebih paham lagi Pak. Seperti itu. Ya. Baik. Jadi kira-kira kendala apa saya bisa dapat selain tadi Pak pada saat pembelajaran dari anak-anak atau dari situasi kondisi yang ada terlihat kira-kira apa bisa Kendalanya itu anak-anak itu sulit memahami bahasa-bahasa yang ada dalam buku sendiri, tentang bahasa-bahasa yang tidak tinggi ya. Pada hari ini kita masih bahasa anak-anak istilahnya. Jadi anak-anak masih kurang memahami bahasa-bahasa yang disajikan dalam buku, buku, terutama dalam buku non fiksi.
Iya, iya. Tapi anak-anak lebih cenderung ke buku non fiksi karena isinya cerita-cerita, jadi lebih dominan ke anak apa? Anak-anak lebih dominan ke buku non fiksi. Jadi Bapak barangkali untuk bisa memberikan pemahaman kepada anak, kadang-kadang Bapak barangkali bisa menjelaskan dulu kepada anak bahwa ini maksudnya. Oh ya. Terkait dengan bahasa itu, Pak. Karena anak-anak itu terkadang biasa susah memahami bahasa begitu. Betul sekali Pak. Jadi Bapak barangkali memberikan dulu pemahaman. Betul. Kalau Nah, bisa dilaksanakan. Ya. nah pada saat awal pembelajaran saya sudah menyampaikan tujuannya bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah pembelajaran ini berlangsung, kalian diharapkan mampu mengomentari dengan tepat terkait dengan buku yang saya sajikan. Nah, setelah saya berikan buku itu, muncul beberapa pertanyaan dari anak. Apa artinya ini, Pak? Kemudian saya translate dulu ke bahasa Makassar. Kemudian saya terjemahkan dalam bahasa Makassar supaya anak-anak lebih memahami. Oh, ini maksudnya. Nah, begitu, Pak. Jadi kendalanya pasti dalam bahasa. Ya, berbahasa ya. Ya, karena itu mungkin besar bahasa itu adalah faktor pimpinan. Ya, itu kebiasaan di rumah. Ya, di bahasa di rumah itu masih banyak bahasa daerah dan Bahkan di sekolah juga. Jadi barangkali kedepannya itu perlu dikembangkan ini terkait dengan pembiasaan bahasa Indonesia. Betul sekali. Supaya anak-anak bisa lebih memahami tanpa gurunya harus memberikan bahasa daerah. Ya, betul sekali. Ya, jadi Tapi barangkali ada juga. Tapi apa? Itu kan bahasanya masuk juga dalam kurikulum pelatihan. Iya. Tinggalkan itu, Pak. Ya, Ya. artinya Pak Basri Ya. untuk kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia harus bisa diberikan pemahaman sebaik mungkin supaya anak bisa tahu Ya. bahwa ini bahasa daerah, ini bahasa Indonesia. Iya, Ya. betul sekali apa yang disampaikan oleh saya. Betul, Kak. Jadi barangkali yang selanjutnya Pak, jadi dari percakapan kita tadi itu ya sudah bisa dipahami bahwa kendala-kendala dari para Pak Basri ini intinya adalah tentang pemahaman anak-anak Kurangnya literasi. ya, kurangnya literasi anak tentang penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Ya, betul sekali. Nah, ini terkait dengan pengaruh lingkungan baik di sekolah maupun lebih-lebih di rumahnya. Sehingga anak-anak masih lebih banyak menggunakan bahasa daerah daripada bahasa Indonesia. Misalnya seperti di Basri bisa diberikan pada anak-anak bahwa bahasa Indonesia itu harus bisa dilalui. Itu masih adalah bahasa penting. Karena suatu saat nanti anak-anak pasti ada yang meninggalkan kampungnya. Di suatu tempat yang bukan bahasa daerah Makassar harus tahu bahasa Indonesia. Ya, Jadi betul sekali. ya, Karena bahasa Indonesia itu merupakan satu bahasa. ya, Betul sekali. Nanti masih jadi Ya. saya kira untuk proses pelajarannya kita sudah bisa mendapatkan inti percakapannya dan kelihatannya bahwa kedepannya anak-anak bisa diberikan pemahaman bahwa penggunaan bahasa Indonesia itu adalah sesuatu hal yang penting dan harus bisa tahu mana bahasa Indonesia mana bahasa daerah. Baik, ya. Lagi Pak Basri rencana tinggal lanjut ke depannya. Terkait dengan rencana tadi Pak Basri, jadi kedepannya apakah Bapak siap untuk melaksanakan rencana tadi yaitu memperbanyak literatur, yang kedua memberikan pemahaman bahasa Indonesia. Bagaimana dengan rencana Bapak? Insya Allah untuk rencana tingkat lanjut nanti saya akan lebih meningkatkan dari yang sebelumnya. Pertama di kurangnya literatur yang saya gunakan selama ini sehingga anak-anak masih rendah pemahaman terkait dengan materi buku fiksi dan non fiksi. Kemudian yang kedua, insya Allah saya akan melengkapi media-media yang selama ini kurang, terutama dalam pembuatan media PowerPoint. Di situ karena anak-anak itu lebih suka media PowerPoint, anak-anak lebih bisa cepat memahami dengan penggunaan media PowerPoint, terutama gambar-gambar yang disertai dengan keterangan-keterangan. Terkait dengan itu Pak, memperbanyak literatur, apakah ada rencana Bapak untuk meminta ke sekolah untuk memperbanyak literatur buku fiksi Pak?
Kalau untuk pengadaan buku fiksi dan non fiksi, insya Allah kedepannya saya akan berencana menghubungi tim pembuat RK ini supaya bisa apa mengadakan lebih banyak lagi apa buku-buku bacaan di perpustakaan, terutama buku fiksi dan fiksi. Nah, itu sebuah rencana yang bagus. Terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya ini semua bisa dilaksanakan, bisa dimaksimalkan sehingga pembelajaran bahasa Indonesia kedepannya lebih baik lagi. Ya, terima kasih Pak Sri atas kebersamaan hari ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.